Jalan Sultan Adam. Saya hari ini bersama dengan Pak, nanti cerita sendiri beliau siapa. Tapi beliau orang yang sangat luar biasa karena saya kira di Kalsel itu tidak banyak orang yang punya pengalaman panjang seperti beliau. Beliau mendampingi hampir 6 gubernur ya Pak, 6 gubernur di perwakilan Kalsel. Nanti kita bicara panjang soal itu. Sebelum kita ngobrol panjang, kita lihat dulu profil beliau berikut ini. Tahun berapa itu? Kita 2012 tahun 2010 lah. Oh iya. Oh itu pas yang perwakilan. Itu kepalanya yang di kanan tuh sekarang, Pak Jahrani. Sampai sekarang Pak? Iya. Oh. Yang sebelah kanan. Oh, ini sebelah kiri. Oh, lima ya Pak? Iya, serta terima dari Pak Milono ke Bapak kita. Itu yang tahun berapa tuh? 1957. 57. Nah ini Nggih. berfoto bersama Muspida. Sekarang Pak Kupinda. Setelah pelantikan. Setelah pelantikan Kejati, Oh, keren. Kapolda. Mbak dulu Muspida namanya Pak. Iya. Ini Pak. Itu beliau. Ganteng Pol. Siapa namanya Pak? Kiai Ahmad Dahlan. Oh. Orang tuanya ini Kiai Demang Yuda Negara. Oh kayak Demang Yuda Negara. Orang tuanya Ini anaknya Pak Yuda Negara. Iya. Dari bapak kita ini, keturunan dari bapak kita nih, dari mama dia Gusti Sawasa, dari bapak dia ke Sultan Adam. Tapi Mukti Kiai Demang Yuda Negara bapaknya ini sudah nggak mau lagi pakai Gusti dia. Begitu dia di pemerintahan jadi Mukti, dia nggak mau jadi bergelar pangeran. Jadi hilanglah. Nah, Oh iya. Gusti Iskandar. Oh. Jadi anak kita sama anak Gusti Iskandar kawin. Anak Pak Sem yang mana yang Yang laki-laki. anak laki-laki? Perempuan anak Gusti Iskandar. Oh ini adiknya si Anu kah Pak? Kakaknya Gusti Rizky kah? Pak, pertama kenalkan dulu, mungkin anak yang lebih muda di Baduan nih kada kalau yang seumur dulu atau yang lebih tua mungkin kenal pian. Ini mungkin anak-anak di luar yang masih belum kenal. Mungkin Bapak bisa kenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya memperkenalkan diri, nama Pangeran Sahsam Sarkawi, usia 68 tahun. Saya sekarang pensiunan PNS dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan kegiatan saya sekarang di Dewan Harian 45, yang mana ketua umum itu adalah Pak Menbin, ketua 1 Pak Jo Padli, direktur Ambapas, saya ketua 2 dari DHD 45. Ya. Jadi kegiatan DHD ini adalah penerus perjuangan 45, yang mana veteran-veteran kita ini kan sudah sepuh-sepuh. Jadi anak cucu pejuang-pejuang inilah yang meneruskan perjuangan, baik itu kegiatan sosial, kemasyarakatan, dan mempromosikan hal-hal pahlawan-pahlawan, tokoh-tokoh sejarah pejuang yang ada di Kalimantan Selatan kepada generasi muda yang selama ini mungkin belum mengenal dan tidak tahu siapa Pangeran Antasari, siapa Demang Leman, Demang Leman. Itulah tugas-tugas di hari 45. Mungkin itu. Ya. Saya manggilnya Pak Asam ya. Iya. Pak Asam, selain DHD, DHC 45 ya namanya ya. DHC yang Kabupaten. Ya, saya coba pertama mungkin orang nggak tahu Pak Sam ini kan putranya Pak Gubernur Sarkawi. Pak Gubernur Sarkawi itu jadi gubernur tahun berapa ke berapa ya Pak?
Beliau jadi gubernur tahun 1958 sampai 1959, 57 sampai 59. 5759. Ya. Pertama Bupati Kandangan. Oh, masih Kandangan masih sendiri tuh Pak lah, belum ada. Bupati pertama. Pertama. Untuk daerah Benua 6 pertama kabupaten dibentuklah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jadi Pak Sarkawi ditunjuk sebagai Bupati pertama. Dulu kan Keresidenan. Dulu Keresidenan tuh ngarannya apa sih Pak sebelum menjadi kabupaten itu? Keresidenan, jadi membawahi Benua 5 dulu. Semuanya itu pusat di Kandangan? Iya, Tanjung, Barabai itu di bawah Kandangan. Keresidenan Benua 6 apa Benua 5 dulu itu. Nah, berarti Kandangan paling tua Pak? Paling tua. Barabai termasuk bagian dari Kandangan, karena keresidenannya di Kandangan dulu. Keresidenan membawahi Tanjung, Amuntai itu di Kandangan. Tapi belum ada Pak? Belum ada, tapi baru mana tapi? Oh, jadi begitu dia jadi kabupaten, Pak Sarkawi adalah gubernur Bupati pertama. Begitu juga di Kapuas. Di Kapuas beliau Bupati pertama Kapuas. Jadi tahun 40 berapa di Kandangan 52 beliau. Kandangan 52 di Kapuas. Kapuas 48 apa 47. Berarti masih gubernur Kalimantan Pak Murjani. Pak Murjani. Iya. Jadi gubernur Kalimantan itu Pangeran Muhammad Nur, baru Pak Murjani, baru Pak Milono. Pecahlah gubernur. Di ketika Pak Milono lalu ada Kalteng. Belum juga. Masih gubernur Kalimantan. Kalimantan itu, masih nggih. Gubernur pertama Kalimantan Selatan adalah Pak Sarkawi. Pak Cilikriwut gubernur Kalimantan Tengah pertama. Pak Aplus gubernur Kalimantan Timur pertama. Kalbar belum ada. Ini kawan-kawan yang alum-alum belajar sejarah tentang apa asal Kalimantan dan lain-lain. Oh, nah waktu Bapak Pak Sarkawi jadi Pak sama anak keberapa? Maaf. Saya anak ke-8 dari 19 saudara. 8 dari 19 saudara. Waktu Bapak Bupati HSS pertama, Pak Sam sudah ada di... Itu kakak saya. Oh, iya. Saya lahir waktu beliau residen di Banjarmasin. Oh, dari sana pindah lagi ke Banjarmasin? Iya, Banjarmasin residen baru gubernur. Oh, Banjarmasin masih residen waktu itu Pak? Iya, kan gubernurnya waktu itu Pak Milono. Oh, residen Banjarmasin gitu. Kalau residen itu kalau ini tuh setingkat apa Pak? Kalau di atas bupati lah. Di atas bupati tapi di bawah gubernur. Iya. Model jabatan setengah di atas lah. Tugup lah. Tugup lah. Dulu kawan-kawan di Banjarbaru itu ada tugup kan, pembantu gubernur sebelum jadi wilayah administratif. Ya. Nah, berarti Pian udah dari halus berarti Pak sudah biasa kenal dengan dunia birokrasi ya kan? Iya. Kita kebenaran mohon maaf dari orang tua bapak kita sudah di pemerintahan, orang tuanya bapak kita di pemerintahan sampai terus-terusan ke Pak. Turun-temurun itu sudah di pemerintahan. Keluarga birokrat ya Pak? Iya. Nah, yang mungkin Pian masih ingat pengalaman apa yang paling Pian ingat dengan almarhum Pak Sarkawi meninggal tahun berapa Pak? 1970. 1970 ya. Dimakamkan di Braga. Iya. Beliau itu orang disiplin. Jadi beliau itu kalau ke kantor tidak pernah beliau duluan anak buah datang. Jadi beliau itu pagi sudah datang periksa ruangan sama pipa. Jadi staf itu kalau beliau masuk ruangan Pak pagi Pak pagi, tidak pernah beliau marah, tidak pernah beliau jadi otomatis rasa apa anak buah itu rasa segan besok langsung masuk lebih pagi. Jadi beliau tidak pernah marah orangnya. Menegur langsung ada belum? Enggak. Tapi kan dengan cara itu malahan Pak segan. Dia keliling. Oh iya. Pak ketika Silin meninggal Pak berarti umur berapa? Kita kelas 1 SMP. SMP di Banjar atau di Banjarmasin? SMP 1. Oh, SMP 1 Banjarmasin. Nah, terus meniti karir dari jadi birokrat sejak kapan Pak? Saya sendiri. Jadi saya sendiri setelah itu kita kan satu saudara sekolah di Jogja. Di Jogja itu ada kakak kita kawin sama dekan Fakultas Hukum Pak Suyono dulu, beliau di Banjarmasin. Istrinya kakak kita. Jadi
kita satu saudara di sana semua sekolah Di Jogja semua. jadi kita kuliah di sana semester 2 ke semester 3. Orang tua kan sendirian di Banjarmasin, yang lain Jogja semua, disuruh pulang lah kita. Pulang ke Banjarmasin langsung dikerjakan waktu itu Pak Said, kepala biro BPH Pak? Biro Ekonomi. Oh, biro ekonomi. Oh, BPH sebelumnya lah. lah. Jadi kepala biro ekonomi, beliau bilang, udah Nek, masukkan aja udah daripada masuklah kita di Pemprov waktu itu ada Pak Hamid Jarang di BKKBN, Pak Sahril di Dinas Pendapatan. Jadi berdua ini berebut, Bu, di tempat saya aja Bu, anak ibu Bu. Jadi keputusan diambil ke tempat Pak Sahril waktu itu oleh Dinas Pendapatan, waktu itu Dinas Pendapatan di Jalan Bang Rakyat. Oh, yang di sampingnya Jujung Buih. Sampingnya Jujung Buih. Di situ. Setelah itu kita sampai tahun 89 kita pindah ke Jakarta. 89 Pak. 89 pindah ke Jakarta. Waktu itu Pak Said gubernurnya. Waktu Pak Sahril Dispenda gubernurnya masih Pak Said berarti ya? Pak Said. Pak Barjo. Oh, Pak Barjo. Pertama beliau masuk Pak Sahril tamat sekolah itu ya Pak Barjo. Masih Pak Barjo. Pak Barjo. Nah, setelahnya baru Pak Said. Baru Pak Said. Jadi dari itu kita 89 pindah ke Jakarta. Kita berapa tahun di Jakarta? Tahun 2001 296 setelah Pak Hasan 2 tahun kita kembali ke Banjarmasin di Dinas Pendapatan. 2001 5 tahun di Banjarmasin, Pak Sahril jadi gubernur, kita ditaruh di Jakarta lagi. Balik lagi sampai akhir Pak Rudi. Jadi kita pensiun, Pak Rudi periode kedua kita sudah pensiun. Pak bisa cerita yang tadi Pak, kan Pian di perwakilan ya. Ulun waktu berdiam di Jakarta tuh kadang belang gitu kan, karena tuh rame itu untuk kumpulan bahasa Banjar loh paling kata kawan kan. Nah itu kan lokasinya strategis banget Pak, itu perwakilan kita tuh di belakang Sarin, Wisma Kusgoro ya, persis di belakang Wisma Kusgoro, persis banget itu Silikon itu. Nah berarti Pian mendampingi di situ jadi perwakilan sejak zaman gubernurnya adalah Pak Said, Pak Hasan, Pak Sahril, Pak Rudi. Iya. 4 ya Pak? Iya 4. 4 itu berarti juga mendampingi ibu-ibu berarti kan? Ibu juga 4 juga gitu, anak-anak dan lain-lain. Pak bisa cerita pengalaman satu-satu gitu? Orang-orang kan mungkin kenal gubernur kan dari luar ya Pak? Iya. Kalau Pian kan bagian dari pergaulan itu. Mungkin Pak Hasan bisa cerita. Jadi kalau kita di perwakilan itu tugas kita ada 3. Kalau di SKPD lain itu tugas cuma 1, dinas. Tapi kalau di perwakilan kita tugas 3, melayani keluarga, melayani pribadi, dan melayani dinas. Melayani pribadi, keluarga, dan dinas. Nah, 3. Kalau dinas, saya besok ke Jakarta mau ketemu presiden, mau ketemu itu dinas. Kalau keluarga Sasam besok nanti anak saya atau sepupu saya atau ipar saya tolong dijemput diantar ke sini itu keluarga. Kalau pribadi saya mau golop, saya mau itu untuk pribadi. Ya. 3 nih Pak. Itu repot kan Pak 3 itu? Nah, tapi sudah biasa kita kan pelayanan. Nah di sana kan pelayanan. Jadi kerja pun tidak ada yang jam 7 sampai jam 4 tidak ada. Jam kantor gitu. Jam kantor tidak ada. Jadi beliau pulang jam 5 ke Banjarmasin, kita jam 3 sudah ada di Priangan mengantar beliau pulang pagi. Malam itu subuh. Beliau datang subuh kita sudah siap jam 4 jemput ke bandara. Jadi tidak ada jam itu. Nah, itu 24 jam 24 jam. Pernah kita sudah pulang ke rumah jam 11 malam pulang ke rumah. Telepon kalau gubernur. Hasan di mana di rumah? Kembali aku nggak ada teman. Balik lagi ngobrol lah sampai.
Menarik ini. Jarang tidak semua ASN menjalankan tugas semacam itu. Iya, jadi kita karena pengabdian sebagai orang tua, jadi tidak ada batasan. Jadi kita sampai dari pakaian beliau sampai apapun kita, Pak mohon izin, baju pian agak sobek. Oh iya Sam, kita langsung carikan. Nah Sam, ini tasku ini, aku besok mau berangkat ke sini, tolong atur. Padahal ajudan ada, tapi beliau lebih lebih. Jadi kita tidak melepas kalau beliau di Jakarta ini benar tidak kita lepas karena ada hal-hal yang pribadi dia walaupun ada ajudan di mobil satu, jadi kita tetap dampingi selama beliau di Jakarta, kita dampingi terus. Nah seandainya beliau ada acara besok, hari ini kita sudah cek itu di gedung apa, di mana tempat kencing, di mana apa, kalau ada apa-apa di mana kita darurat. Semua itu sudah teliti. Iya. Jadi kita takutnya kalau seandainya ada kita emergensi kemana jalannya, supaya jangan lewat wartawan kan di depan banyak. Jadi kita itu sudah dihitung semua. Jadi kalau beliau datang seperti terjadi Pak Sahril itu, begitu beliau berangkat gejolak di Banjarmasin, kita sudah Bapak jangan dikeluarkan di kedatangan, di keberangkatan. Kita tidak tahu, ya. Jadi di keberangkatan langsung dan tidak boleh di mana beliau lima. Yang jadi beban kalau seandainya Pak Gubernur semua begini, Pak Sam, saya besok mau ketemu Presiden, mau ketemu Menteri Dalam Negeri, mau Menteri Kapolri, mau ketemu Jaksa Agung, itu beban bagi kita. Kalau kita tidak bisa, kita punya jaringan ya. Itu akan jadi kita ini gagal. Tapi alhamdulillah selama kita di sana sebagai kepala kantor 11 tahun, alhamdulillah semua terlaksana karena kita ada komunikasi dengan ajudan-ajudan. Kita sekretariat pulang ke Banjarmasin, pulang bawa oleh-oleh, sasirangan apa semua itu lobby. Jadi kita komunikasi, mohon izin Pak Ajudan, Bapak ini mau ketemu. Oh begitu aja sudah Pak Sasam. Besok Pak Mendagri mau ke luar daerah naik pesawat jam 5. Bapak tunggu di mobil aja di penjagaan. Jam 4 sudah di situ, jam 4 subuh. Bisa kita temukan. Nah itu kan hal-hal yang sangat ini di luar teknis ya itu. Begitu. Lobby dan jaringan. Jadi itu hal-hal yang kadang-kadang menjadi beban kita. Kalau beliau tidak bisa kita temukan berarti kita gagal. Nah, itu juga Presiden. Sam, aku mau ketemu Presiden besok. Harusnya kita jadwal 1 minggu setengah bulan. Iya. Presiden sibuk. Iya. Jadi kita itu aja Pak, kata Ajudan. Besok Bapak ada pelantikan KPU. Tunggu aja di ruangan, nanti beliau lewat mau ke ruang istana. Nanti kita mampirkan di ruangan. Dari jam 9 sampai jam 2 baru ketemu. Jadi kata Pak Gubernur, salah satu gubernur, mungkin saya aku dibaca orang nunggu aku kayak gini juga ya. Iya. Rasain lagi males. Jadi alhamdulillah ketemu. Ya kan kayak gitu tuh, walaupun artinya dengan darurat ketemunya. Berarti tugasnya nggak mudah ya Pak? Enggak. Iya. Ulun membayangkan tuh dulu perwakilan aja semacam Pak, kedutaan lah kalau di dulu waktu zaman Pak Said belum otonom. Itu bupati wali kota itu melewati perwakilan kalau mau ke departemen harus lewat perwakilan. Iya, jadi kita yang ngurus satu pintu gitu Pak. Iya. Jadi setelah otonom itu tidak lagi, beliau masing-masing. Tapi lebih rapi bahaya itu yang satu pintu kita tahu ada urusan apa. Begitu juga ini untuk bupati wali kota. Ini kita bawa tangan ke sekretariat, dan ini calon wali kota ada 3 orang, tolong ini yang dijawab yang ini kan. Rapi sekali ya pada zaman itu ya. Iya. Kalau ini ya lu ini kali dianalisa susah dan nah Pak Sam dari semua gubernur yang tadi didampingi
Mungkin bisa cerita satu-satu. Pak yang nggak diketahui publik dari Pak Said itu apa sih? Kalau Ulun kalau ingat Pak Said ya, ketemu dan lain-lain Bahar itu dalam BLU itu sosok yang serius, ya kan? Baik. Formal Beliau gitu kan, baik. ya formal. Ibu Said perempuan yang cantik sekali dan dan terdidik menurut Ulun apa itu agak beda juga tuh Pak. Dulu istri-istri para pejabat di Kalsel itu menurut Ulun model agak disiapkan dari mungkin tidak berpendidikan sangat tinggi tapi dari sisi tata krama sopan santun tuh Ulun melihat beda gitu Pak. Kalau Mau belajar. kalau ketemu istri Pak Said kan meneduhkan, santun, Ibu Hasan juga kalau bicara tuh tata krama santun gitu. Jadi saya kadang-kadang apakah mereka ini sekolahnya tinggi banget kan tidak juga Tidak juga. sebenarnya. Jadi pengalaman kita, ibu saya itu pernah cerita karena masih cucu Masih dari dia betul masih jadi keluarga lah. beliau bilang dulu katanya saya belajar dengan neneknya. Nah, dengan ibu saya dulu saya banyak belajar dengan nenek, artinya bagaimana berpakaian, bagaimana berbicara, bagaimana itu Mendampingi suami. nah, beliau yang lain-lain saya tidak tahu ya. Berarti memang dasar pendidikan dari keluarga. Ya mungkin. Pak Said orangnya kayak apa Pak? Yang kada diketahui publik apa sih Pak Said? Pak Said Senang ulun Pak Said masih Pak Said itu orangnya tegas, wibawa dan ramah sama anak buah, tidak pernah beliau kalau beliau apa namanya tidak senang dia panggil, ini kamu salah, ini begini. Jadi nggak ada yang langsung nggak ada kamu Pak ini kamu perbaikin ini. Begitu juga ibu, ini salah ini. Alhamdulillah semua baik semua. Cuma ya masing-masing kan ada karakter apa namanya cara penampilan ya masing-masing kan ada beda. Tapi kalau baik semua baik. Punya pengalaman yang menarik yang sampai sekarang masih diingat Pak Sam dengan Pak Said? Saya sama Pak Said itu ya gimana ya, baik ibu baik apa segala-galanya itu adalah tauladan saya. Pertama saya ke Jakarta, pertama saya masuk bekerja, beliau yang memasukkan. Jadi beliau pertama bawa itu apa namanya berkas saya sam ke rumah saya. Beliau yang ibu saya nggak tahu sampai beliau jadi gubernur saya maju ya nih. Beliau banyak ya belajar itu contoh tauladan saya, panutan saya. Begitu saya mengikuti ya karakter kan bermacam-macam. Jadi kita aja yang menyesuaikan. Nah, jadi saya bilang kalau di Jakarta itu yang paling beban kalau Pak Gubernur datang saya mau ketemu ini. Sedangkan ini kita tidak ada jadwal. Kalau seandainya ketemu orang biasa, nggak apa-apa, ini menteri, kapolri, presiden itu kan harus ada jadwal. Otomatis kita kan beban kalau tidak bisa ketemu kita harus. Dan saya pun tidak pernah bilang, oh tidak bisa Pak atau nanti saya pun tidak siap Pak. Apapun perintah saya siap. Nanti persoalan nanti baru antisipasi. Jadi saya siap Pak. Jadi saya sampai semua taman mini perwakilan saya tidak pernah lepas. Saya seminggu sekali masuk ke kamar-kamar. Saya lihat apa namanya debu. Pak Sam kalau bekerja maksimal dan profesional ya? Iya, sampai ke kaum mini itu nanti saya sebulan sekali stop, saya panggil. Apa keluhan, apa problem apa. Kalau ada yang jarang masuk saya panggil. Saya mau apa hal-hal yang mungkin bisa saya bantu. Ya kan kasihan dia, mungkin ada problem. Kalau kita marahin kenapa kamu absen sampai jadi, dia mungkin ada hal-hal yang kita tidak tahu. Nah, kalau bisa saya bantu. Jadi itu selama ini saya jadi pemimpin di Jakarta, alhamdulillah semua baik. Pak kalau bergeser ke Pak Hasan,
Pasan orangnya seperti apa? Banyak orang sering merasa Pasan tuh kaku gitu kan. Nah, kalau Pak Beda Hasan, dengan ibu yang apa gitu. Pak Hasan beliau kan orang-orang pendiam. Iya, orang pendiam Jadi memang. jadi apa namanya, beliau ya dari empat yang lain itu Iya. beliau style sendiri. Beda ya Pak? Beda. Beda. Style sendiri. Nah, jadi Jarang Pasan tuh memang menurut dulu bicara sesuatu yang penting saja. ya benar. Jadi Sidin kadang kayak orang yang Ada apa bicara yang mungkin kurang bermanfaat, Sidin Enggak, kadang enggak. ada bicara. Dan Sidin apa perlu anak buah itu ini panggil itu aja, enggak. Lain Lebih itu ya Pak. kalau yang lain kan nanti panggil, nanti ngobrol, nanti itu, beliau enggak. dengan Ibu Hasan agak kiri apa beda ya? Iya. Ibu Hasan lebih apa? Ibu Hasan lebih slow gitu, Iya. lebih Kita sampai sekarang Pak, ini bubar itu padahal tidak pernah kita dampingi. Tapi Oh, iya, beliau iya, iya. sama kita seperti anak. Nanti telepon, "Sayang, aku mau makan di sini." Sampai sekarang ini. Sampai sekarang Pak? Sampai sekarang. Ibu Rudi waktu belum meninggal, Iya. setengah bulan aku belum meninggal, aku mau ke rumah kamu. Sampai aku sholat di sini. Apalagi itu sekarang. Jadi komunikasi kita baik. Walaupun sudah tidak ini lagi ya Pak, tidak ada urusan itu, dinas lagi ya. Sama Pak Rudi saya WA, Hmm. ada apa saya WA, apa sehat Kak, Bapak gimana. Kan jadi komunikasi sampai sekarang tidak ada putus kita. Ini anak-anak yang lebih muda harus belajar banyak Ah. soal silaturahmi. Kadang Iya. politik memisahkan banyak hal kan. Iya. Ketika tidak lagi menjabat, tidak lagi Nah, say hello gitu. Tapi saya lihat anak-anak sekarang mungkin lingkungan, mungkin pendidikan dari orang tua, beliau sudah habis masa jabatan, apa itu asisten kepala dinas, beliau tidak tahu lagi dengan atasan. Kalau kita sampai sekarang komunikasi, saya sampai sekarang jarang ke makam Pak Sahledana. Iya. Karena saya jalan sendiri ke Pasar Udara, kadang-kadang ke Pahas. Karena orang-orang yang pernah kita agumi, Ya. iya kan? Ya. Jadi tidak ada namanya apa namanya tuh Berodok. habis jabatan sudah Terus ada urusan lagi aku nggak jalan. ada. Jadi kita sampai sekarang Terus. baru ada foto di baru kita ke makam. Saya bilang, Bu, saya ke makam Pak, terima kasih foto. Ulun agak terharu juga Pak, karena ulun merasakan kadang orang tuh ya menghormati atau apapun namanya Pak ketika ada jabatan, Iya. ada kepentingan, Iya. ada kepentingan macam-macam baik ekonomi, dan ketika orang tuh sudah kada lagi punya kekuasaan Iya. kan dianggap tidak berharga gitu Iya. kan, jadi orang tidak datang lagi dan segala macam. Tapi pas saya mikir anak-anak muda harus belajar banyak sih soal ini. Sama kita belajar menghargai orang, belajar apa namanya menghormati orang, menghargai pendapat orang. Kadang-kadang kita tidak bisa memaksakan pendapat orang Iya. itu sama dengan kita. Jadi kita menghargai begitu juga mungkin staf-staf di perwakilan semua saya rangkul, nggak ada yang merasa ini di anak tirikan. Begitu juga, oh takut kalau nanti ganti gubernur kita nanti tidak, enggak, kita profesional, kita kerja, iya kan? Iya, betul. Jadi nggak ada rasa ketakutan. Kalau memang kita dibutuhkan, terima kasih, kalau enggak itu sudah sampai. Pak, kembali ke tadi. Tadi Pak Hasan begitu. Ya, kalau Pak Sahril Pak gimana? Pak Sahril itu agak familiar ya, dia. Orangnya kan informal banget ya Pak. Jadi Suka nepok bahu orang Mading, apa kabar? nah itu Pak Sahril almarhum. beliau semua orang. Jadi beliau itu, kata beliau, jangan memutus harap orang. Jadi orang datang tuh diterima terus. Oh. Apa bisa, apa tidak itu soalnya. soal lain. Jadi orang datang mau minta tolong ini taruh dulu. Nah, Bukan langsung di gitu. beliau itu orangnya. Iya. Jadi diterima beliau. Persoalan nanti nggak bisa apa, itu urusan nanti. Iya. Nah, nanti saya sampaikan dulu ke asisten ini Iya. atau ke dinas. Nah, itu kan nanti ada urusannya. Iya. Tapi tadi lain-lain karakter. Ada yang oh ini nggak bisa kamu. Ada juga yang kayak gitu itu. Iya. Kata beliau, jangan memutus harap orang.
Itu unik juga tuh Pak. Jadi ramai orang datang lah. Makanya itu orang kadang-kadang kayak gini anu juga ya. Tapi Capek sekali Pak kalau semua orang diterima. tapi itulah karakter masing-masing kan kepemimpinan. Ah. Pak Jokowi lain, Pak Iya, SBY lain, beda-beda. dia kan beda-beda. Pak punya pengalaman menarik dengan Pak Sahril. Pak Sahril saya kira terlepas dari apapun saya kira persoalan yang pernah dihadapi almarhum ya. Saya melihat Pak Sahril itu orang baik, dan kadang ulun melihat Silin itu terlalu berani Pak, untuk mengambil risiko. Iya. Ya, agak apa mungkin karakter ya. Tapi kata orang kan pemimpin yang baik itu kan yang ngambil keputusan walaupun salah. Iya. Nah, ulun melihat karakter Pak Sahril almarhum itu memang agak beda sih dengan yang lain. Nah, mungkin Pak Asep punya pengalaman yang paling menarik, yang paling diingat sampai hari ini dengan Pak Sahril, apalagi masih berkunjung ke berziarah ke makam beliau. Apa Pak? Pak Sahril itu akan perhatian sama orang. Jadi apa namanya, dia nggak tegaan. Sama Pak Rudi juga. Pak Rudi kalau orangnya sendiri datang, dia nggak tegaan. Dia bilang aku nggak tega sama kalau nah itu kan banyak hal-hal yang ada yang mau pensiun, ada yang mau Macam-macam. jabatan datang. Iya. Tapi kalau lewat orang dia nggak. Tapi kalau orang yang datang sendiri, Ya, lalu dia ada forum lemah. malah. Lemah langsung. Kalau diwakili orang lain, Silin bisa aja ada apa ada. Nah itu kalau saya lah berkesan sama Pak Rudi, Pak Sahril, kalau Pak Hasan karena beliau kan tadi Iya, memang betul. tertutup. Iya. Nah, jadi dinas saja dia. Urusan yang lain. Nah, Kalau Pak Rudi Arifin berarti Pak 2 periode ya Pak Rudi Arifin ya jadi periode kedua saya pensiun. pensiun. Duluan saya. Beliau tanya, Sam Ikam mau pensiun di Jakarta atau di Banjar? Mungkin di Banjar aja. Jadi 3 bulan sebelum pensiun kita ke Banjar dulu. Nggih. Ke dinas pendapatan. Nggih. Pensiun. Pak terakhir ini panjang lebar gitu bicara soal para pemimpin, tapi saya kira kawan-kawan penonton ini Budi Podcast harus banyak belajar lah ulun kira dengan cerita ini, karena mungkin banyak kita yang berjarak dengan tokoh-tokoh lokal yang sebenarnya punya peran yang sangat penting bagi bangsa kiranya. Nah, ini kan situasi sudah berbeda ya Pak. Perwakilan mungkin tidak lagi seperti zaman Pak Sam di sana. Mungkin Asam bisa ngasih masukan lah ke kawan-kawan ASN lah terutama ya yang masih aktif, masih berkiprah gitu. Kalau tadi kan Pian berkisah soal profesionalisme, saya kira soal bagaimana menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, sesuatu yang mungkin hari ini agak berbeda karena dulu semua terkendali, semua masih dalam konteks yang ulun pada kesantunan politik dan lain-lain itu masih ada. Situasi sekarang berbeda. Mungkin itu Pak bisa disampaikan ke kawan-kawan yang lebih muda atau yang sedang masih aktif ini. Jadi saya rasa mungkin yang muda-muda lebih banyak belajar kita menghargai orang, mencoba menghargai pendapat orang lain, menghormati orang lain untuk kita bisa belajar, dan jangan kita bekerja bahwa kita kayaknya pengen sesuatu. Jadi kita bekerja aja apa kemampuan kita, orang akan menilai di atas. Tidak perlu kita yang kalau ada atasan kita langsung bekerja, kalau kita biasa aja apa kemampuan kita itulah itu, jangan dipaksakan. Jangan bekerja seperti argo taksi ya. Iya. Dibayar 3.000 aja. Jadi atasan tuh bisa menilai. Gak usah atasan kita di rumah tangga aja, mungkin orang tua tahu karakter anak masing-masing. Betul. Ya kan, ini anaknya begini, ini anaknya begini, ini anaknya begini. Gak perlu kita yang menunjukkan, gak perlu. Jadi mungkin itu aja, belajar menghargai orang lain, belajar
menghargai pendapat orang lain, menghormati, untuk kita lebih profesional bekerja. Pak, nah udah satu pertanyaan lagi. Kan setiap gubernur ada cara dan ada era, ada cara, ada style, ada program yang beda-beda ya Pak. Mungkin generasi lebih muda mungkin belum mengetahui bagaimana orang melihat prestasi Pak Said ya. Saya kira Pak Said itu orang yang sangat berjasa dalam infrastruktur di Kalsel. Di zaman Pak Said saya kira semua kabupaten kota terhubung lewat jalan, karena insinyur juga jadi. Terus ada Pak Hasan dengan program, mungkin Pak Hasan ingat sawit dupa dulu, sekali mewiwit 2 kali panen, lebih fokus soal pertanian gitu. Pak Sahril juga punya program juga yang khas juga gitu. Nah, tapi nggak elok juga kalau kita membandingkan karena era beda-beda. Pak Hasan punya obsesi seperti apa Kalsel ke depan? Kan dibandingkan zaman Pak Said pasti tantangan berbeda, dibandingkan Pak Hasan tantangan berbeda, Pak Hasan pasti berbeda. Punya obsesi apa Pak ke depan? Mungkin hendak melihat Kalsel seperti apa? Ya, kita selama ini kan Kalsel kayaknya sudah agak alhamdulillah lah. Tapi kita berangan-angan baik itu di pemerintahan ataupun di perekonomian lebih bisa maju daripada yang Jadi berkembangnya lebih cepat atau apa gitu ya Pak? Yang selama ini kan kita sudah merasakan bagaimana jalan, bagaimana komunikasi, mungkin ada hal-hal tapi tadi lain gubernur, lain kebijakan. Jadi kita menghargai beliau, kan dipilih oleh rakyat. Betul. Jadi bukan gubernur ini tidak bagus, kenapa? Itu sudah hak beliau. Dan semua orang punya style ya Pak. Nah, jadi kita menghargai sampai kepemimpinan beliau. Persoalan artinya berhasil tidak berhasil itu kan penilaian rakyat, iya kan? Ya. Jadi kita hargai aja, silahkan sampai terakhir. Nanti kalau seandainya 5 tahun yang akan datang benar-benar memilih yang bisa diandalkan, jangan karena uang. Ya, itu dia Pak. Itu dia Pak. Ya. Jadi benar-benar bahwa ini gubernur ada 3, pilih yang benar-benar, jangan karena uang. Artinya yang bisa kita banggakan lah untuk Kalsel, ya kan? Sehingga sejarah kehebatan para gubernur yang lama juga bisa terulang. Iya. Kan masing-masing gubernur tadi ada program-programnya Pak, ya. Yang kita tidak perlu membandingkan ini lebih bagus, ini tidak. Enggak. Semua bagus. Cuma mungkin kepuasan masyarakat, kepuasan rakyat itu tidak sama. Betul. Jadi tidak bisa disamakan semua. Sepakat. Pak Semulut, terima kasih banyak, obrolan panjang tapi panjang dan menarik malahan. Mudah-mudahan kawan-kawan yang di luar senang menonton acara ini, karena ini kita belajar banyak soal sejarah dan karakter orang sebenarnya, dan style kepala daerah, juga style bagaimana silaturahmi orang Banjar seperti apa gitu. Terima kasih untuk kawan-kawan penonton yang di podcast di luar. Saya terima kasih sekali lagi Pak, ganggu hari Minggunya. Semoga sehat-sehat terus, dan kawan-kawan di luar juga sehat-sehat terus. Sampai berjumpa lagi di Budi Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.